Perpanjangan masa pemerintahan Joko Widodo kembali menyeruak. Beragam spekulasi pun merebak setelah adanya pertemuan lintas partai pendukung di Istana. Dugaan salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah menggolkan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden pertama kali dicetuskan oleh para pendukung Jokowi. Jokowi mania bahkan mengusulkan untuk menunda Pilpres hingga tahun 2027. Alasannya pandemi belum berakhir dan kondisi ekonomi Indonesia belum stabil. Namun Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya telah menolak dan tidak berniat memperpanjang masa jabatannya. Presiden juga menegaskan bahwa amandemen merupakan kewenangan dari MPR dan pemerintah tidak terkait sama sekali dengan urusan amandemen. Oke, isu amandemen Undang-Undang 1945 ini kemudian ramai lagi, tidak hanya di medsos saja, tapi juga di tengah masyarakat, bahkan isunya arahnya pun kemana-mana ya, Via. Ada juga yang pro, ada yang juga yang kontra, tapi nampaknya kalau kita lihat-lihat komentar-komentar dari masyarakat ini, mereka di dunia nyata maupun di medsos ini sudah ramai dan mereka minta untuk dilibatkan. Karena kemudian kalau kita lihat yang menyeruak, mendukung paling kencang juga dari Jokowi Mania, dari Joman. Relawan. Kita hadirkan langsung ini narasumbernya, ada Bang Emmanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, dan juga ada Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, serta ada Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Arif, Fajrul, Mas Adi. Sehat semua ya, doa kami selalu untuk Anda semua. Alhamdulillah. Bang Emmanuel, langsung saja ini Bang, Jokowi Mania ini betul-betul kencang sekali mendukung isu perpanjangan periode dari presiden. Padahal presidennya sendiri sudah menolak ya. Jadi apa maksudnya Bang Emmanuel? Gini, tadi pertimbangan kita kan di persoalan durasi penambahan pemerintahan Jokowi itu pertimbangannya soal kedaruratan ini. Kita lihat pandemik ini kan nggak selesai-selesai. Kedua, kita lihat juga bahwa anggaran pemilu 2024 nanti itu kan cukup besar ya, di atas 100 triliun. Nah, kalau seandainya anggaran ini bisa buat stimulus ekonomi rakyat, ini kan bagus. Kedua, juga buat kerja-kerja sosial. Tapi kita lihat ketika Presiden melakukan penolakan, ya kita tegak lurus terhadap Presiden. Bahwa Presiden Jokowi hari ini kita lihat konsisten terhadap menjaga konstitusi, demokrasi, dan cita-cita kita sebagai aktivis 98. Kita sebagai pendukungnya tegak lurus terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Dan sikap Presiden menunjukkan bahwa beliau sosok yang tidak haus kekuasaan dan juga tidak mudah digoda oleh kekuasaan. Bang Eman, tapi kan pernyataan Joman jadi kontradiktif dong dengan penjelasan Anda. Kan Anda bilang katanya kan sampai 2027. Kok cepat sekali perubahannya ini? Ini bukan cepat sekali. Kita ini kan pendukung Jokowi yang setia. Ketika Jokowinya berkali-kali menolak, ngapain harus dipaksakan? Walaupun sangat relevan lah wacana ini berkaitan buat penambahan periode. Jadi pagi ini melalui siaran kita ini, Anda mencabut pernyataan yang Anda keluarkan atau lontarkan beberapa waktu lalu? Selaku Jokowi Mania? Ya, ketika Jokowi melakukan penolakan, mau apa lagi diteruskan? Artinya gagasan ini sudah tidak relevan, karena Presidennya sendiri sudah melakukan penolakan. Gagasan yang mana nih? Yang memperpanjang 2027 atau menambah periode dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 45? Durasi penambahan pemerintahan Jokowi. Kita ingat durasi pemerintahannya ya, entah 2 tahun, entah setahun atau 3 bulan, terserah lah, atau 3 tahun. Tapi yang jelas kami tetap konsisten menolak gagasan 3 periode. Anda menolak keras? Karena logikanya beda antara durasi penambahan pemerintahannya dengan logika 3 periode. Bedanya di mana, Bang? Logika 3 periode itu bedanya, dia mengargumentasinya persoalan polarisasi pasca 2019. Nah, kalau durasi penambahan pemerintahan Jokowi ini berkaitan dengan pandemik dan kedaruratan dan juga persoalan anggaran yang begitu besar buat 2024 yang begitu besar. Dan ini kan bisa digunakan buat stimulus ekonomi. Itu Mbak Maria dan Mas Arif. Oke. Kalau tadi mendengar ketika Presiden sudah menolak, buat apa lagi kita teruskan? Sudah tidak relevan. Artinya Presiden gini. menolak. Yang Anda maksud buat apa lagi kita teruskan itu maksudnya dari Jomannya atau buat partai-partai politik juga begitu? Gini, yang jelas kita mendukung sikap Presiden. Kedua ya, untuk apa lagi partai-partai juga meneruskan. Presiden juga nggak mau digoda lagi kok.
Oke. Gitu. Presiden nggak tertarik dan tidak tergoda oleh gagasan 3 periode. Oke. Pertama itu. Oke, Kedua, clear. gagasan perpanjangan juga beliau tidak tergoda juga. Iya. Oke. Kesimpulannya bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang tidak haus kekuasaan. Oke, Wah. siap. Ini Mendengarkan? Maria sebentar. Saya kok mendengar gaya bicaranya Emmanuel Biasa kayak rasa-rasa juru bicara presiden loh gitu ya kayaknya. Jadi ini jangan ambil hak orang, Mas Karena Umar. di sini juga Jangan sudah ambil hak hadir. orang. Iya. Masih ada juru bicara presidennya. Masih ada juru bicara presidennya. Di sini Ya? sudah hadir. Kalau di layar kaca kita lihat bahkan juru bicara presiden posisinya di sebelah bagaimana ya? Iya, jangan ambil porsi orang lah. Mas Fajrul, silakan tanggapi pernyataan dari Jokowi mania tersebut. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Sehat. Insya Allah sehat. Bang. Insya Allah. Noel juga. Om Fajrul. Bang Adi. Top. Saya pikir gini ya, Arif, top pembicaraan mengenai wacana Presiden 3 periode dan juga stop pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden. Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan penolakan itu, bahkan sudah sejak jauh hari sebelumnya beliau sudah 2 kali kan menyatakan penolakan itu. Kalau kita mau mengingat tanggal 12 Februari 2019 beliau sudah menolak, kemudian diulangi lagi pada 15 Maret 2021. Nah, beliau ini setia, tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan masterpiece dari gerakan reformasi 98. Noel masih ingat, Bung Adi juga masih ingat, pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, amandemen ke-1 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi setia terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan setia terhadap amanat reformasi 1998. Jadi sekali lagi, stop wacana Presiden 3 periode dan perpanjangan Presiden 3 periode. Kita fokus saja sekarang ini menyelesaikan pandemi COVID-19. Bang Fajrul, meskipun juga kemudian fraksi-fraksi di DPR ataupun MPR mendukung perubahan amandemen termasuk juga perpanjangan periode. Nah, ini 2 hal yang harus kita bicarakan nih. Yang pertama, ini soal wewenang. Amandemen itu tidak ada kaitannya dengan eksekutif. Kita ingatkan, politika ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Yes. Nah, urusan amandemen itu adalah urusan dari legislatif, khususnya MPR. Nah, mereka lah yang menentukan mau amandemen, apa saja isi amandemen, itu adalah wilayah otoritas mereka. Sementara Presiden sebagai eksekutif adalah menjalankan konstitusi Undang-Undang 45 dan peraturan undang-undangan, tetapi sikap Presiden itu sudah tegas. Beliau menolak wacana 3 periode dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan hanya ingin fokus kepada penanganan COVID-19 dan insya Allah akan menyerahkan sebaik-baiknya nanti pada 20 Oktober 2024 kepada pemerintahan yang baru. Kita harus percaya siapapun pengganti Presiden Joko Widodo akan berbuat baik untuk Indonesia karena terikat kepada konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, ideologi Pancasila, pasti mempertahankan NKRI dan Merah Putih. Kita pasti yakin, regenerasi itulah amanat reformasi 1998 juga. Oke. Luar biasa. Sebentar Mas Fajrul, saya ke Mas Adi ya sekalian nih. Mas Adi, ini sebetulnya mulainya dari mana sih? Kan habis pertemuan di istana. Ya kan, sama lintas partai dan hari berikutnya kalau tidak salah dengan yang non parlemen gitu. Nah, tapi kok yang habisnya lintas partai itu ada salah satu partai yang juga ngebocorin salah satu agenda itu loh, kan amandemen Undang-Undang 45. Mas Adi. Ya, gimana kita mau berhenti bicara tentang jabatan Presiden 3 periode atau memperpanjang masa jabatan Presiden, sementara ada bocoran dari dalam. Ya. Nah, ini bisa dihentikan sebenarnya Mas Arif dan Ria. Kalau kemudian amandemen ini tidak dilakukan dalam waktu dekat. Jadi wacana isu amandemen terbatas yang ingin mengembalikan GBHN itu ya harus di stop juga dong. Itu kan MPR sudah ngomong kemana-mana. Selama isu amandemen itu terus bergulir, maka selama itu pula 3 periode, nambah jabatan presiden dan seterusnya, itu akan terus dilakukan ya oleh publik ya untuk tentu mencurigai kekuasaan yang terus dilanggar.
Karena kan pada bulan Juni lalu, misalnya Tempo itu menulis, saya kira cukup apik gitu ya, dengan sumber-sumber yang mereka miliki. Ada upaya-upaya kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Jokowi. Misalnya mengusulkan Jokowi untuk maju kembali. Itu jelas kok, relawannya sudah muncul di mana-mana. Di mana orang mau berhenti bicara ini? Kemudian misalnya belakangan juga santer ada upaya untuk memundurkan pemilu. Tidak lagi 2024, tapi 2027. Itu kan akal-akalan supaya jabatan presiden itu bertambah 2 tahun, DPR juga bertambah 2 tahun, tanpa visi misi, tanpa kampanye, tanpa cebong kampret, mereka udah panjang tuh jabatan politik. Nah, kumpulan-kumpulan partai politik yang parlemen non-parlemen itu kan semakin menebalkan keyakinan publik bahwa tentu presiden perlu berkonsultasi, karena dalam banyak hal pasti menjadi sasaran dan peluru tajam kritik banyak orang, karena seakan-akan ini presiden juga minat, padahal kan berulang-ulang sudah menolak. Tapi sekali lagi wacana ini terus, Mas Fadil ya, sama Maria. Saya khawatir di politik kita ini kan selalu ada panggung depan dan panggung belakangnya. Politisi ini kan panggung depannya indah-indah, cantik-cantik, kelihatan negarawan gitu ya. Tapi panggung belakang itu kan banyak jalan berkelok di ruang gelap yang kemudian bisa berubah setiap saat. Karenanya dalam konteks ini, saya termasuk orang yang sampai sekarang belum sepenuhnya percaya kepada para politisi. Karena memang politisi ini suka berubah-berubah. Ada yang bilang tak mau keluarganya masuk politik, di akhir tikungan. Ada yang anti politik dinasti, ternyata juga anak istrinya dimajukan dan semacamnya. Yang maksud dengan politisi itu yang di parlemen atau yang di eksekutif? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nggak mungkin DPR dan MPR itu berdiri sendiri. Eksekutif pasti juga terlibat. Ini kan perkoncuan elit yang ngurus negara ini. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, soal amandemen ini bisa dihentikan kalau DPR, MPR, dan elit-elit bicara tentang amandemen. Udah itu saja. Oke, menarik, ini kita lanjutkan nanti usai jeda. Bapak-bapak, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin mendengarkan komentar dari Mas Fajrul deh kalau kayak gitu. Mas Fajrul, saya sih mungkin sepakat ya, kita lagi pandemi. Ya, tolong narasi-narasi yang kontraproduktif gitu ya, ditahan-tahan dulu. Karena masyarakat juga tentu banyak permasalahan yang mereka rasakan gitu ya Mas Fajrul ya. Tapi begini Mas, komitmennya apa sih waktu pertemuan di istana itu? Kok udah ketemu, bahkan udah diajak loh, kan begitu ibaratnya. Nah terus keluar, bocor-bocorin pembicaraan di dalam gitu. Malah jadi panas lagi di masyarakat. Oke, baik. Yang pertama ini ingin mengingatkan Adi bahwa politik yang dipandang secara sempit itu keliru. Politiklah yang membuat negara ini merdeka 76 tahun. Politiklah yang membuat negara ini sejahtera, dan politiklah yang menyebabkan kita hari ini bisa berbicara di TV One. Jadi politik itu untuk kesejahteraan, kedaulatan, dan kemerdekaan. Itu penting dilihat supaya tidak ada salah paham terhadap politik. Kemudian kedua, ini informasi keliru kelihatannya ini kalau yang dimaksud 25 Agustus 2021 ketika 7 partai politik bertemu dengan presiden. 6 koalisi, 1 PAN, ahlan wasahlan buat PAN. Sebenarnya agendanya itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah update mengenai kemajuan perkembangan penanganan pandemi. Kemudian tentang makroekonomi, kemudian mengenai strategi ekonomi, jadi untuk mempertahankan momentum ekonomi yang tumbuh 7,07% di kuartal kedua ini. Kemudian soal otonomi daerah dan bagaimana pengelolaan pemerintahan di daerah supaya bisa pas pusat dengan daerah. Dan yang kelima yaitu melanjutkan pembangunan ibu kota negara dengan memasukkan surat presiden untuk rancangan undang-undang ibu kota negara. Itu saja, tidak ada pembicaraan sama sekali tentang amandemen. Jadi keliru informasinya nih. Ya tapi kok ada di luar sana dapat info-info seperti demikian gitu Mas Fajrul. Nah ini yang menyampaikannya ini secara langsung adalah sekjen dari Nasdem, yaitu Pak Joni Plate yang sekaligus juga Menkominfo. Jadi beliau yang menyampaikan kepada publik. Jadi tidak ada pembicaraan tentang amandemen. Karena amandemen itu adalah wilayahnya MPR. Jadi pemerintah tidak boleh campur tangan urusan itu. Termasuk agendanya juga tidak boleh. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan pagi ini
kita stop pembicaraan mengenai wacana 3 periode dan perpanjangan presiden. Kalaupun itu bagian dari kritik dan dialog dari masyarakat, pemerintah tentu tidak bisa menghentikannya itu, karena itu bagian dari upaya memperkaya demokrasi. Tetapi jangan dialamatkan bahwa presiden yang meminta. Tidak, presiden sudah bilang tidak, dan tidak terhadap presiden 3 periode dan perpanjangan. Jadi tidak ada istilah layar depan, layar belakang sebagaimana disampaikan oleh Adi. Tidak ada. Sekali lagi pagi ini saya ingin mengatakan, presiden mengatakan tidak terhadap wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Jelas tadi Mas Bang Adi. Noel, bentar ya Bang Noelnya si Kak Adi Prayitno lagi nih. Mas Adi, komentar Anda Mas Adi. Ya, saya berharap begitu Mas Arief. Semoga presiden ini iman politiknya tetap konsisten dan kuat dan selalu dijagain oleh Bang Fajrul supaya tidak tergoda oleh rayuan-rayuan dari berbagai banyak kepentingan politik. Karena memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun atau 3 tahun dengan cara memundurkan pemilu ini adalah kenikmatan yang agak susah untuk ditolak oleh siapapun. Ya, Jokowi bisa memperpanjang misalnya jabatan presidennya 3 tahun tanpa kampanye dan tanpa visi misi. Begitupun dengan DPR, tanpa kampanye, tanpa visi misi, tanpa belusukan ke bawah mendapat dukungan rakyat. Nah, justru yang mengemuka belakangan yang kita tangkap dari tanda-tanda alam itu, ya soal bagaimana pemilu ini diundurkan. Bukan lagi 2024, tapi 2027. Seperti yang disampaikan oleh Mas Bro Noel ini. Alasannya apa? Pandemik, nggak kelar-kelar. Duit negara juga banyak habis buat bansos, buat operasional negara, dan lain-lain. Nah, saya kira ini yang kemudian menurut saya cukup khawatir, Mas Fadil dan Maria. Di tengah misalnya dukungan politik parlemen yang sampai 82%, saya kira apapun bisa terjadi dalam waktu sekejap. Saya catatannya 2, Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK itu kan bisa dikebut dalam waktu sebulan kok, apalagi yang lain. Jadi kalau eksekutif, kalau parlemen sudah kondusif, ya bisa kun payakun. Apa yang kemudian tidak bisa terjadi dengan kondusivitas dukungan politik yang berlimpah seperti ini? Saya cukup apresiasi dengan Mas Fajrul, tolong jaga presiden supaya iman politiknya tidak tergiur dengan jabatan-jabatan yang kemudian dihembuskan oleh berbagai banyak kepentingan yang mencoba untuk terus menggoda presiden, menambah jabatan presiden ataupun memperpanjang jabatannya. Saya kira itu yang mesti kita jaga. Janjinya istiqomah gitu ya. Iya, saya pikir tadi saya pesan ke Mas Fajrul semoga jaga jabatannya. Oh, belum ya. Loh, Gitu. kalau Bang Fajrul sebentar lagi kita sudah akan pindah. Bang Noel, apa langkah-langkah Anda mungkin ya sebagai relawan Jokowi mania begitu ya untuk menciptakan benar-benar demokrasi itu dirasakan oleh rakyat? Ya sudah, artinya hari ini ketika presiden dengan sikap politik yang menolak gagasan 3 periode, penambahan durasi pemerintahnya, ya kita konsentrasi aja nanti bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo. Ini iklan sisipan ya atau apa ini? Iklan. Kita sedang Karena tidak gini, membahas Bang, tersebut bukan? Iya kan? Kita mau 2024 ini melahirkan kader-kader bangsa yang membawa ide-ide besar buat bangsa ini ke depan. Karena kita lihat banyak para kandidat-kandidat kader-kader bangsa yang menurut saya mumpuni. Di situ ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan, ada AHY, ada Anies, ada Ridwan Kamil, kemudian ada Mas Deddy Mulyadi yang di Purwakarta. Kemudian banyak kader-kader bangsa yang lain lah, ada Tengku atau TGP. Banyak kita nggak kekurangan bangsa, tidak kekurangan kader bangsa hari ini. Jadi nanti 2024 nanti bertarunglah dengan gagasan, biar kita tahu gagasan gagasan besar apa yang ditawarkan buat bangsa dan rakyat ini. Karena saya lihat Jokowi sudah melakukan sesuatu, menaruh pondasi yang menurut saya itu menjadi dasar buat bangsa ini ke depan lebih baik. Oke. Bang Emmanuel, kalau kemarin kan relawan Jokowi mania ini kan gencas sekali ya, lanjutkan masa perpanjangan periode presiden. Tapi sekarang kan sudah diklarifikasi di acara ini. Tapi bagaimana kemudian menjaga relawan zaman di bawah-bawah ini agar tidak menyeruak lagi, karena isunya masih panas loh di media sosial. Gini, relawan Jokowi ini kan tegak lurusnya ke Jokowi. Ketika presidennya menolak, dengan sikap menolaknya ya kita harus tunduk dong. Sampai ke grassroots. Sampai ke bawah-bawah, Mas. Ke grassroots. Ya di bawah-bawahnya ngikut kok. Walaupun kita lihat banyak kehendak rakyat melihat prestasi Jokowi, mereka berharap bahasanya sebetulnya lebih halus. Kasih dong bonus presiden kita, jabatan penambahan durasi jabatannya. Karena
dilihat periode kedua ini kan ada kegagalan lah, ada beberapa PR yang tidak bisa dikerjakan karena pandemik. Nah, rakyat tuh masih punya trust terhadap presiden yang mereka cintai ini. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Bang Immanuel Ebenezer. Terima kasih Siap. Mas Fajrul Rahman juga atas waktunya. Mas Adi Prayitno, terima kasih atas Fadil. paparan Anda, Baik, analisa Fadil. Anda. Iya. Saya selalu Noel untuk ini Anda belum bertiga, menyebut. sukses tentunya juga untuk Anda bertiga. Iya, Bang Fajrul gimana Bang? Mulai belum menyebut capres independen Fajrul Rahman belum dia sebut. Ini banyak, kok pagi ini banyak iklan sih, banyak iklan di pagi ini nih. Aduh. Selamat Bang Fajrul. Regenerasi itu penting. Regenerasi itu penting. Itu amanat reformasi. Itu benar. Oke. Itu benar, Siap. Noel. Terima Terima kasih kasih. Bapak-bapak. Salam sehat semuanya.